buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu sudah bersihkah pakaian dan rumah kita dari najis? Alhamdulillah. Semangat terus ya jamaah, tapi sebelum lanjut lagi di tausiah dengan guru-guru kita, ini ada sebuah tayangan lagi nih, ibu-ibu jemur pakaian tapi dengan memakai helm. Ada aja, ini dia tayangannya. Oh my God. Ibu-ibu menjemur baju pakai helm. Iya, mungkin dia kepanasan ya. Ya bisa jadi. Panas ya Bun. Ya Ustadz Syam. Panas ya Bun. Lanjut ya. Lanjut Bun. Bun, Ustadz Syam, ini apakah benar menjemur di tengah teriknya panasnya matahari ini bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk menghilangkan najis? Tapi apakah bisa langsung dijemur atau harus cuci dulu nih Ustadz? Dan bagaimanakah jika waktu saat menjemur itu terkena najis lagi nih? Nah itu apakah harus dicuci lagi apa gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Aca dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Madhab pertama mengatakan suci itu bisa dengan dijemur. Siapa itu? Madhab daripada Imam Abu Hanifah. Madhab Hanafi berpendapat bahwa terik matahari dapat mensucikan tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najisnya. Tanah yang telah mengering maka tanah itu telah suci. Namun subhanallah yang dimaksud di sini kenapa dari awal kami membahas yang namanya najis ainiyah dan najis hukmiyah, karena ternyata yang dimaksud di sini adalah najis hukmiyah saja. Jikalau dia najis ainiyah, jelas warnanya, jelas bentuknya, ya harus dihilangkan terlebih dahulu. Namun yang dimaksud dalam Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi yang dikatakan adalah najis yang hukmiyah saja. Tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, namun kita yakin di situ ada najis gitu. Maka ini yang dihilangkan dengan terik matahari. Sedikit wawasan pengetahuan untuk kita, ternyata dalam madhab Hanafi juga alat toharoh itu bisa dikatakan api juga bisa gitu. Api, kalau kita kan cuma mengenalnya air dan benda padat dan juga tayamum gitu ya, tayamum dengan berwudu dan tapi di sana di madhab ini bisa juga untuk menggunakan api. Dari mana ngambilnya? Oh ternyata emas itu dibersihkan pakai api loh, emas gitu kan. Kemudian orang masuk surga itu dibersihkan dulu. Jadi sebelum masuk surga harus dibersihkan. Dibersihkan di mana? Di neraka. Ya, di neraka dibersihkan pakai apa? Dibersihkan pakai api terlebih dahulu. Jadi subhanallah, dari ini untuk sedikit pengetahuan untuk kita, wawasan untuk kita, ternyata dalam fikih itu sangat luas. Jadi kalau dikatakan dengan dijemur saja menghilangkan najis bukan berarti tidak dicuci dulu. Kalau dia zahir atau ainiyah najisnya maka tetap wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum dijemur di bawah terik matahari yang panas. Maka yang disebut di dalam tadi pendapat tadi adalah najis yang hukmiyah. Mazhab kedua mengatakan harus dibasuh dengan air dan ini adalah pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Bahwasanya terik matahari itu sungguh tidak cukup untuk mensucikan tanah dari najis. Jadi terik matahari tidak cukup, harus juga dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air jikalau ada air. Mensucikan tanah dari najis. Mereka menyarankan sebelum dikeringkan itu tanah itu harus disiram terlebih dahulu dengan menggunakan air. Bagaimana jika ada najis yang nempel ke benda yang dijemur? Apakah harus dicuci lagi? Ya kan udah dibersihkan nih. Tiba-tiba jemur ada lagi. Tiba-tiba pas dijemur ternyata kena lagi atau jatuh dia ke tanah dan ternyata tanah tersebut sering dilewati oleh binatang atau sering dilewati oleh hewan-hewan, apalagi kalau yang lewat adalah hewan yang termasuk daripada najis mughalladh seperti anjing misalnya atau babi dan ada kotorannya di situ, maka subhanallah tetap harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan cuma diangkat, ditepiskan lalu dijemur kembali, tidak, tapi harus dicuci ulang supaya apa? Dalam bentuk kehati-hatian juga dan juga dalam bentuk mengikuti pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, ini jadi kita
jadi tahu ya, makin tahu lagi. Jadi kayak kita nggak bisa semuanya juga harus dijemur. Emang benar-benar paling aman kayak kena air ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Ustazah, ini apakah benar nih di dalam Islam itu ada yang namanya membersihkan najis dengan istilah takwir. Nah, Takwir, yang ya. katanya cukup hanya mengambil najisnya aja, tapi bukannya, itu Aca juga agak bingung, bukannya kalau udah tercelup dengan najis kan itu semuanya udah nggak suci lagi ya Ustazah. Nah itu gimana ya Ustazah? Mau tahu kan? Mau tahu Yuk, kita dong. sama-sama bareng. Masya Allah. Mohon izin Ustaz. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Aku masih di sini untuk tausiah. Dan, Dengarkan. dan. Jeng. Nah gimana nih kalau ada namanya istilah takwir. Takwir itu ibaratnya ada sesuatu yang nemplok di air minum kita atau di makanan kita. Tiba-tiba kita buka, ya maaf nih ada kecoa nasi kita. Ya, apakah itu kita singkirkan saja kecoanya, kemudian makanan yang kita makan atau bagaimana? Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa takwir adalah salah satu media mensucikan benda suci yang terkena najis. Seperti proses pengambilan najis padat yang jatuh ke atas benda yang padat juga. Dengan cara menguliti sebagian dari permukaan benda itu. Contohnya nih, misal ada hewan yang jatuh ke makanan, jangan dibuang makanannya. Apalagi makanannya mahal ya kan belinya misalnya. Ya sayang-sayang ya kan. Udah congkel aja tuh, congkel itu bahasanya. Congkel aja tuh bekas yang serangga tadi nemplok, udah kita makan. Ini kalau menurut pendapat dari kitab Ihya Ulumuddin, tidak yang namanya semata-mata semua makanan menjadi najis atau air menjadi najis. Ambil saja itu yang si benda najisnya tadi dibuang. Contoh apalagi ada sih dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika ada lalat yang masuk ke dalam kopi kita kah, minuman kita, itu jangan kita langsung buang kopinya, ambil aja tuh lalatnya atau celupin lagi ke dalam, ya kan? Karena apa? Karena menurut hadis dan juga menurut medis itu di sayap satunya memang ada yang namanya racun, tapi di sayap satu lagi adalah syifa, yaitu zat untuk menyembuhkan. Kembali lagi kepada kita, kalau memang kita yakin dengan hadis itu, kita kerjakan, laksanakan, kan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Tapi kalau selain lalat, ya mungkin kita bisa mikir-mikir dulu. Maaf banget punten, ada tawon, ada serangga, Ada cicak. maaf ada cicak, nemplok di magic jar ya kan. Magic jar tempat kita masak nasi, panci segala macam ya kan. Nah ini kalau kita meragukan, udah jangan. Walaupun memang beberapa pendapat mayoritas ulama dalam kitab Fathul Mu'in pun dinyatakan itu tidak menajiskan makanan dan minuman tadi. Cukup diambil si serangga tadi, apa tawon. Cuman kayaknya hati kita gimana ya. Kalau memang itu menjijikan jangan. Cukup kalau yang ada hadisnya kita ikutin, lalat benar. mungkin. Tapi kalau misalnya maaf banget punten, kecoa misalnya. Ambil aja kecoanya, tapi kan kita merasa jijik. Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yuhilu lahumut thayyibat, wa yuharimu lahumul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik, tapi mengharamkan yang menjijikkan. Kalau jijik jangan, kecuali yang ada hadis. Begitu pemirsa. Jadi nggak juga kecoa masuk atau cicak masuk kita, Kita kita makan. celupin ya ke dalam. Aduh ya Allah, Ustazah. jijai baja. Masya Allah, ya kan? makasih banyak jadi tahu juga nih ya kalau lalat ya. Masya Allah. Iya, terima lalat kasih doang deh yang banyak. kita boleh ikutin deh ya Benar. kira-kira gitu. Terima kasih banyak Ustazah Lulung. Ya, lanjutnya jamaah Ustadz Maulana, ini emang bener ya kita tuh ada misalnya nih ya di suatu daerah itu tuh misalnya nggak ada air sama sekali nih ya Ustadz Maulana. Apakah kita boleh bersuci dengan tayamum baik itu dengan pakaian maupun tubuh kita? Dan tayamum itu sebenarnya baiknya dengan debu atau tanah nih Ya. Ustadz. Silakan. Silakan Mas Arci, kita langsung praktek yuk. Yuk Sama kainnya ya, sekalian. praktek. Kain satu, maaf. Ini namanya Amaliatul Ya, Tadris ya, ya. langsung. Ustadz. Sini. Amaliatul Mas Tadris. Arci sini. Ya, ini langsung praktek aja ya. Yuk kita semuanya. Mas Arci di tengah-tengah. Untuk tayamum itu dilaksanakan jikalau satu sedang sakit. Betul. Yang sakit itu tidak boleh kena air. Ya. Yang kedua pada posisi dalam perjalanan dan tidak menemukan air. Tapi ingat ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan menggunakan debu yang suci. Maaf Ustaz Sam. Ya. Ilakamat tapi. Ya, ini. Ya, jadi caranya ini disingkirkan yang keras-keras, jangan sampai kena. Kita bisa lihat, ini kayak acara masak-masak ya. Nah, ditiriskan ya. Ya, jadi ditiriskan, jadi yang keras-keras. Jadi kita sudah mendapatkan yang halus. Nah, ini
juga pernah dipraktekkan di pesantren. Ini sebenarnya kalau ada kain-kain kecil, ya jadi yang didapat cuma debunya aja. Debunya aja. Ya, debunya aja. Namun coba lihat, pada saat jadi ini ada debu di sini. Mas Arci silakan. Jadi Tayamum. yang digunakan untuk tayamum adalah daerah wajah, muka, sama tangan. Buka jam tangannya. Maaf izin ini untuk praktek. Silakan dibuka Ya, dulu semua dibuka yang menghalangi semuanya. kacamata. Gak usah nangis ya. Ya lanjut. Buka dulu. Lanjut. Kita langsung praktek. Mau praktek. Iya. Tapi sasam. Iya. Mas Arci bisa ikut, yang di rumah juga bisa ikut. Praktek ya. Ini untuk pembelajaran. Biasanya kita gunakan kalau di pesawat itu kita harus bertayamum karena dikhawatirkan lantai pesawat itu banyak kabel. Makanya tidak dianjurkan untuk penggunaan air lebih banyak. Ini ikutin ya. Digulung dulu. Ya Allah, saya pakai baju yang keras. Susah ya. Ya ini. Jadi harus semua cincin harus dibuka. Tidak boleh harus yang menghalangi sampainya debu. Ya Allah. Ya silakan. Caranya sini. Ini harus dibagi 4 posisi. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian. Ya, dibagi 4 karena tidak boleh meletakkan tangan di tempat yang sama karena akan jadi mustakmal. Silakan Arci, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti tidak boleh ke sini lagi. Mas Arci harus pindah ke sini. Iya, saya berniat tayamum untuk mengangkat istibaatil salat untuk melaksanakan salat. Allahu Akbar. Ya, muka. Ya, tidak boleh diangkat ya. Ya, udah, langsung ditepiskan. Sebelahnya lagi pindah. Ya, diangkat, digini-giniin, jangan sampai ada butiran-butiran pasir, karena itu bisa membahayakan. Ini disorong ke bawah, dan ini setengahnya aja ya. Sorong, tutup, mantap, pintar banget dia. Ditepuskan lagi, sebelah sana. Ya, sini lagi. Untuk yang kiri, nah yang ditarik, tengah, tutup. Udah ya, kita sekali lagi. Semuanya ikut yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah pura nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini benar-benar dipraktekkan secara benar-benar Iya detail dong. ya, Masya Jadi, Allah. kalau di tempat yang sama jadi mustakmal. Ya, Oh, benar jadi tempat yang jamaah. lain, Jadi ya. tadi benar-benar sudah dipraktekkan, jadi bisa diamalkan ya jamaah ya cara-caranya dan tahap-tahapnya. Nah, ini langsung aja, ini ada cara membersihkan lantai yang terkena najis besar. Seperti apa jamaah? Ini dia tayangannya. Tata cara membersihkan najis mughalladhah. Cara menyucikan najis mughalladhah atau najis yang bersumber dari babi dan anjing adalah dengan 7 kali siraman. Secara teknis, berikut ini cara menyucikannya. 1. Hilangkan najis dari lantai. 2. Cuci lantai sampai bersih. Jika lantai sudah bersih, maka hal ini baru dihitung 1 kali cucian. 3. Ulangi cucian 6 kali. 4. Salah satu dari 7 cucian tersebut, salah satu air yang digunakan untuk menyucikan dicampur dengan tanah. Iya, Masya Allah. Nah, Ustadz Syam ini sesuai dengan tayangan tadi ya, ini kan Apa tuh? kita kan suka bingung ya bagaimana cara yang benar dalam membersihkan najis besar. Nah, karena kadang kita suka bingung nih ya tanahnya campur ke air atau harus tanahnya ditaruh di air kah. Jadi najis besar itu harus bagaimana? Apakah disiram atau cukup seperti apa Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulung, ke Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan anjing itu semuanya adalah najis mughalladhah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa liurnya saja yang najis mughalladhah, ada yang juga mengatakan segala jenis daripada anjing, babi itu adalah najis mughalladhah. Terlepas daripada perbedaan pendapat ulama, kita tidak membahas itu, tapi kita akan membahas bagaimana cara sebenarnya untuk membersihkan najis mughalladhah, yakni dengan 7 kali air
salah satu airnya dari yang 7 itu yakni tercampur dengan tanah atau debu. Dan ingat, bukan berarti ketika terkena najis mughalladhah, misal daripada jilatan babi misalnya, atau misalnya kotoran babi, maaf, pupnya babi atau pupnya anjing terkena di kita langsung 7 kali dengan tanah. Tidak, tapi bersihkan dulu kotoran itu. Bersihkan dulu kotoran tersebut baru dihitung 1. Setelah dibersihkan ini kotoran baru 1. Ya kan? 2 misalnya, anggaplah saya siram seperti ini. 3, salah satu diantaranya yang keempat bisa campurkan debu ini, tanah ini ke airnya. Ya kan, campurkan tanah ini ke airnya, itu yang dipakai untuk membersihkan. Berapa banyak tanah yang digunakan? Sesendok pun jadi. Sesendok debu pun jadi. Bukan berarti tanah itu harus sebanyak ini ditaruh di air. Gimana, kotor lagi kan? Tapi sesendok pun kalau sudah ada tanah atau debu di sana, itu sudah terhitung dengan cara membersihkan najis mughalladhah. Maka dibersihkan dan jangan di hitungan ke-7 baru kasih tanah. Karena tidak bersih nanti, kotor kembali. Usahakan yang itu adalah di tengah-tengahnya. Misalnya najisnya di sini. Oh ternyata ini pernah yang namanya kena najis gitu. Najis yang namanya fesesnya anjing gitu. Maka dicuci. Kalau di sungai 7 kali. Kalau di sungai 7 kali. 1, 2, 3, 4. Campur tanah ya. 5, 6, 7 selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sudah selesai. Kalau air yang mengalir. Kalau air yang tidak mengalir sama juga 7 kali. Ya, 1 disiram, 1 bersihkan, 2 bersihkan, 3 bersihkan. Yang keempat campurkan dengan tanah, baru disiram 4. Baru yang air suci lagi 5, 6, 7 selesai. Jadi masukin tanahnya seperti itu. di tengah-tengah ya Di Ustadz ya. tengah-tengah. Jadi 7 kali pembersihan, 7 kali usapan, 7 kali usapan, pembersihan 7 kali dengan salah satunya ada tanahnya. Ya, sebenarnya boleh dari awal seperti itu, boleh juga di akhir seperti itu, namun yang paling bagus jikalau di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya yang berada di akhir adalah air yang suci, air yang bersih, supaya hilang juga tadi bekas debunya. Dan jangan juga debunya atau tanahnya terlalu banyak. Karena justru akan mengotori. Sekarang banyak kasus, misalnya di luar negeri ternyata ada sabun yang sudah mengandung unsur tanah. Iya. Ya, bagaimana caranya itu? Kalau ulama termasuk daripada Gusmus juga mengatakan bahwa sabun itu juga bisa menggantikan daripada tanah. Ya, kalau ulama-ulama modern mengatakan bisa, tapi banyak juga ulama klasik mengatakan tetap dengan tanah karena Tetap ya. beda. Iya. Tanah itu dengan sabun pasti berbeda. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi sekali lagi jamaah ada tahapan-tahapannya dan tidak semuanya dengan air aja atau tanah dimasukkan semuanya ya. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz kita ya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah jangan kemana jamaah ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosial media dengan guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.